Perusahaan EV China terjebak dalam persaingan mematikan selama bertahun-tahun. Sekarang mereka menuju pembantaian. Dan bahkan bukan jenis pembantaian yang disukai PKC. Ini China Uncensored, saya Matt Gnaizda, menggantikan Chris Chappell yang mobilnya hilang kendali di Rainbow Road. Jadi, Anda mau membeli mobil listrik. Tapi Anda tidak terlalu tertarik pada Tesla karena, tahulah, kalau begitu mungkin Anda harus seperti Raja Charles dari Inggris yang membeli EV dari China. Karena jika Anda tidak mau mendukung seseorang yang moral dan politiknya tidak Anda setujui, maka solusi alami adalah dengan memilih China. Menurut surat kabar pemerintah China favorit saya, The Global Times, banyak yang melihat pilihan Raja Charles sebagai dukungan tidak langsung terhadap model pembangunan China. Yang tentunya menunjukkan betapa hebatnya industri EV China saat ini. Jika Anda bertanya pers China, semua orang di luar negeri mau industri kendaraan listrik China, mulai dari orang Indonesia hingga orang Afrika. Pada saat yang sama, industri ini jelas berkembang pesat di dalam negeri dan secara global. Itulah yang media pemerintah China ingin Anda percayai. Namun baru-baru ini, ada banyak tanda bahwa industri EV China sedang menuju bencana. Terlihat seperti ini, secara metaforis. Salah satu tanda ini datang dari perusahaan kendaraan listrik terkemuka China, BYD. Pada bulan Mei, BYD mengumumkan pemotongan harga baru untuk modelnya hingga 34%. Hatchback bertenaga baterai termurah BYD turun dari $10.000 menjadi kurang dari $7.800. Itu turun gila-gilaan dari harga yang sudah sangat rendah. Saya pernah melihat toilet lebih mahal dari itu. Pengumuman BYD membuat saham mobil China anjlok. Dengan saham beberapa perusahaan anjlok hampir 10%. Sekitar waktu yang sama, Wei Jianchun, CEO produsen mobil China Great Wall Motors, memperingatkan dalam sebuah wawancara keras bahwa sektor otomotif China dalam keadaan tidak sehat. Ia bahkan membandingkan industri otomotif China dengan sektor properti China yang dilanda krisis. Berkata, sekarang Evergrande di industri otomotif sudah ada, tapi belum runtuh. Apakah ini berarti selain kota hantu, juga akan ada mobil hantu? Evergrande pernah menjadi pengembang properti terbesar di China, tetapi runtuh karena beban utangnya sendiri yang sangat besar pada tahun 2021. Ini mengancam untuk menyeret seluruh pasar properti China bersamanya, mensinyalkan industri otomotif akan bernasib serupa. Itu bukan prospek baik. Kejahatan terbesar Wei adalah apa yang disebutnya mobil bekas tanpa jarak tempuh, merujuk pada mobil yang belum pernah dikemudikan di pasar mobil bekas China. Terdengar seperti kontradiksi, karena bagaimana mungkin mobil bisa menjadi mobil bekas jika belum pernah dikemudikan? Apa seseorang memarkirkannya ke garasi kemudian tidak menyentuhnya, seperti mainan jadul dalam kemasan? Ya, seperti itu. Itu adalah skema di mana produsen dan dealer mobil mengambil kelebihan pasokan mobil yang tidak terjual, menjualnya jauh di bawah pasar, dan kemudian mendaftarkan mobil itu sebagai mobil bekas. Yah, angka penjualan naik lagi. Jika itu terdengar mencurigakan, santai saja, karena Anda benar. Skema itu dapat memberi kesan banyak mobil yang terjual, padahal yang terjadi adalah mobil yang tidak terjual diserahkan kepada pemain di pasar barang bekas. Ini merupakan indikasi lain bahwa sektor EV China sangat tidak seimbang. Memang, biasanya kita harus menerima klaim Taipan otomotif China seperti Wei tentang industri dan pemainnya secara skeptis, karena tokoh-tokoh terkemuka di sektor ini seringkali saling menyerang. BYD dengan cepat menepis pernyataan Wei tentang kesehatan industri sebagai melebih-lebihkan. Namun kali ini, Wei menunjuk pada hal-hal yang sangat meresahkan dan membuat kehebohan, sehingga Kementerian Perdagangan China mengadakan rapat beberapa hari kemudian. Itu bukan pertanda baik. PKC tidak pernah mengadakan rapat untuk berkata, kerja bagus, terus buat kami bangga. Kelompok dagang dan produsen mobil, termasuk BYD, diminta hadir. Mereka dilaporkan membahas penjualan mobil bekas tanpa jarak tempuh dan beberapa isu lain yang merugikan industri. Seiring mendekati pertemuan, situasi makin memburuk. Di hari pertemuan, saham produsen mobil China anjlok lagi. Pada minggu yang sama, dealer mobil BYD besar di China Timur gulung tikar, menutup setidaknya 20 toko dan meninggalkan lebih dari 1.000 pelanggan dalam ketidakpastian. Segera setelah itu, dealer mobil China mendesak produsen untuk berhenti membuang persediaan ke mereka. Itu sama seperti McDonald's memberitahu petani, jangan beri kami begitu banyak daging sapi dan kentang. Itu pertanda jelas bahwa bisnis McDonald's tidak sehat. Jadi,
Bisnis kendaraan listrik China tidak tampak sebaik yang ditampilkan oleh pembelian Raja Charles. Tapi bagaimana itu bisa sampai pada titik di mana terlihat seperti perusahaan mobil China memanipulasi penjualan, dan seorang pemimpin industri memperingatkan keruntuhan seperti Evergrande. Nah, seperti banyak masalah lain di China, kita perlu mulai dengan partai komunis yang hebat, mulia, dan benar. Tak lama setelah pemimpin China di Xi Jinping berkuasa tahun 2012, PKC mulai berbicara secara terbuka tentang menjadikan China sebagai pemimpin teknologi dan manufaktur dalam daftar panjang industri modern. Di dekat bagian atas daftar itu adalah bidang kendaraan energi baru seperti hybrid dan EV. Untuk mengembangkan bidang baru ini, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mulai mengeluarkan banjir subsidi dan insentif untuk mendorong semua orang di mana-mana untuk ikut serta. Dan semua orang ikut. Bahkan perusahaan China dengan sedikit atau tanpa pengalaman dalam pembuatan mobil bergegas masuk untuk mendapatkan subsidi. Ini termasuk pembuat ponsel pintar Xiaomi, raksasa mesin pencari Paitu, bahkan pengembang properti Evergrande. Diperkirakan pada tahun 2023, pemerintah telah menghabiskan setidaknya 230 miliar dolar untuk membangun industri kendaraan listrik. Itu jumlah uang yang spektakuler, dan tentu saja sama bijaknya dengan investasi toilet berkualitas atau mainan jadul yang masih dalam kemasannya. Dan upaya itu memang membuahkan hasil. China sekarang menjadi rumah bagi pembuat baterai terbesar di dunia, CATL, dan pembuat EV terbesar di dunia saat ini, BYD. Tapi sekarang ada total 168 pembuat mobil lain yang beroperasi di China saat ini, dan sebagian besar punya pangsa pasar kurang dari 0,1%. Tidak ada negara lain yang punya begitu banyak pembuat mobil, dan ada alasannya. Itu karena ini tidak berkelanjutan, bahkan untuk pasar sebesar China. Ini hanya terjadi di pasar yang sangat terdistorsi. Seperti ketika orang mendirikan perusahaan mobil hanya demi mendapatkan subsidi pemerintah, bukannya benar-benar melayani pelanggan. Jadi, untuk mengatasi masalah kelebihan produksi akibat subsidi besar-besaran pemerintah China, mereka punya ide cemerlang lainnya. Kirim bertonton kendaraan listrik ke luar negeri dan jual di pasar luar negeri dengan harga murah. Anda tidak melihatnya di AS karena tarif besar yang diberlakukan Biden untuk menghentikannya. Namun, EV China ada di seluruh Eropa. Dan Inggris, yang saya tidak yakin apakah masih di Eropa. Pada 2023, China jadi eksportir mobil terbesar di dunia. Tapi di tahun 2025, ekspor kendaraan listrik China telah terhenti. Dan ada alasannya. Reaksi global. Direktur pelaksana di konsultan otomotif JSC Otomotif berkata, pasar AS benar-benar tertutup. Jepang dan Korea mungkin akan segera tutup jika mereka melihat serbuan produsen mobil China. Ia menambahkan bahwa Rusia, yang merupakan pasar ekspor terbesar tahun lalu, kini jadi sangat sulit. Saya juga tidak melihat Asia Tenggara sebagai peluang lagi. Wow, ternyata mengeluarkan produk jelek yang tidak disukai siapapun justru menurunkan permintaan. Kalau saja ada kelas ekonomi dasar yang bisa memperingatkan mereka tentang ini. Dengan banyaknya kesulitan yang dihadapi produsen mobil China di luar negeri, mereka harus menyasar pasar domestik China jika ingin bertahan hidup, tapi tidak cukup tempat. Pemerintah China telah berkata, China punya terlalu banyak perusahaan EV. Ini membuat 169 produsen mobil China menghadapi pertanyaan penting. Siapa yang akan bangkrut? Dan siapa yang akan berjuang keras mencapai puncak? Ini membawa industri EV China ke spiral kematian yang brutal, seperti perang. Dalam perang ini, perusahaan seperti BYD dengan kejam memangkas harga untuk menyingkirkan pesaing. Mereka juga mendistorsi penjualan mobil dengan harapan angka yang menggembirakan akan menumbuhkan rasa percaya diri investor dan menyebabkan keputusasaan bagi para pesaing. Artinya, perang ini telah membuat China dan penjual mobil kurang dapat dipercaya. Itu benar-benar mengesankan. Perencana negara China sendiri memperingatkan keadaan menjadi terlalu panas. Perusahaan menjual mobil mereka di bawah biaya produksi dan menambahkan fitur dan upgrade secara gratis. Dalam lingkungan ini, tidak mengherankan bahwa produsen EV tidak dapat keuntungan apapun. XPeng melaporkan kerugian pada kuartal pertama tahun ini sebesar 90 juta dolar, dan NIO melaporkan kerugian hampir 1 miliar dolar. Anak emas China, BYD, dilaporkan memikul beban utang sekitar 45 miliar dolar. Tapi, menurut orang dalam industri, apa yang kita lihat sekarang hanyalah babak pembukaan. Seorang eksekutif BYD mengatakan pada awal Januari bahwa tahun baru akan jadi babak penyisihan akhir. Direktur pelaksana sebuah firma penasehat mobil memberitahu Reuters
bahwa perkembangan beberapa minggu terakhir menunjukkan pertumpahan darah yang akan terjadi tahun ini. Perang harga EV semakin intens, hingga para ahli memperkirakan bahwa setiap produsen EV yang menjual kurang dari 2 juta kendaraan per tahun tidak akan bertahan. Jumlah itu hampir sama dengan jumlah total mobil yang dijual Mercedes-Benz tahun lalu. Jadi, bukan hanya perusahaan rintisan EV kecil yang akan tertinggal dalam persaingan sengit EV, bahkan produsen EV besar pun kemungkinan akan tersingkir. Ini berarti bahwa ribuan pekerjaan bersubsidi dan sejumlah besar dana publik berisiko hilang dalam waktu dekat, karena produsen mobil mulai bangkrut satu persatu. Tapi untungnya, ekonomi China berjalan dengan baik, dan ada banyak pekerjaan bergaji tinggi yang tersedia untuk semua orang, bukan? Kan? Ini bisa sangat merugikan provinsi-provinsi China tempat pemerintah daerah sudah terlilit utang besar, dan mereka bertaruh besar pada wilayah mereka yang muncul dengan industri EV yang kuat. Seperti memberitahu anak-anak Anda, kamu bisa kuliah jika saya menang besar di mesin slot ini. Semoga beruntung. Bagi beberapa wilayah di China dengan banyak utang, pembantaian EV yang akan datang mungkin akan mendorong mereka melewati batas keuangan dan ekonomi. Saat itu, bukan hanya investasi dan pekerjaan yang dipertaruhkan, hidup orang-orang juga dipertaruhkan. Dalam wawancara viralnya, Wei, CEO Great Wall Motors, berbicara tentang bagaimana perang harga menyebabkan harga beberapa model kendaraan listrik dipotong dari 220.000 yuan menjadi 120.000 yuan, sambil menambahkan produk industri seperti apa yang dapat dikurangi 100.000 yuan dan tetap punya jaminan kualitas. Jadi sesuatu yang dibuat di China kini bahkan lebih berbahaya dan tidak dapat diandalkan? Sangat mengesankan. Dan Wei bukan satu-satunya yang mengemukakan ini. Ada kekhawatiran yang berkembang bahwa persaingan EV mendorong perusahaan untuk mengambil jalan pintas agar semurah mungkin. Seorang siswa SMA Amerika yang saya kenal memberitahu saya bahwa ia baru-baru ini mengunjungi China dalam kelompok. Mereka mengajak para siswa berkeliling pabrik EV China, dan ia terkejut mobil-mobil ini tidak punya airbag. Masalah keselamatan EV jadi perhatian nasional beberapa bulan lalu, ketika seorang pengemudi di mobil baru yang diproduksi oleh Xiaomi, pembuat smartphone, kehilangan kendali atas mobil setelah menggunakan perangkat lunak autopilotnya. Kendaraan itu menabrak tiang semen dan terbakar, menewaskan 3 mahasiswa. Jadi di titik ini masalahnya adalah berapa banyak yang dikorbankan untuk perang EV China dalam bentuk uang, pekerjaan, dan nyawa sebelum perang berakhir. Jika pada waktu EV China sudah stabil, reputasi industri sudah hancur karena pertikaian internal yang kejam, banjir mobil diskon, dan masalah keselamatan, maka perang dapat berakhir tanpa pemenang yang sebenarnya. Seperti kebanyakan perang, hanya sedikit orang yang ingin membeli mobil dari perusahaan yang tersisa. Mungkin para bangsawan akan memilih kendaraan yang berbeda, meskipun hanya dengan kuda. Jika Anda tidak percaya, tanyakan saja kepada Taipan Otomotif ini apa yang dapat dilakukan reputasi buruk pada perusahaan EV Anda. Sebelum Anda pergi, ingatlah untuk mendaftar untuk buletin mingguan gratis kami. Tautannya ada di bawah. Saya Matt Gnaizda, ini China Uncensored.